Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Ya, salam sehat semua ya untuk kita semua. Dan seperti biasa, di per setiap 2 minggu kita akan ada sharing session dan temanya kali ini seputar tentang robotic process automation on daily working. Jadi ini masih part of dari QA topic. Dan ya saat ini narasumbernya atau speakernya itu ada Ubaidillah, dan dia role saat ini ada sebagai QA di salah satu PT di Jakarta ya. Jadi ya kepada Mas Ubay ya dipersilakan. Oke, ya terima kasih Mas Ripaldi atas waktunya. Sebelumnya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana nih teman-teman semuanya? Bagaimana dengan keadaannya, dengan kabarnya, dengan apa ya? Ya apapun itulah. Alhamdulillah Oke, baik. alhamdulillah baik. Ya, Mas Farhan, bagaimana kabarnya Mas Farhan? Keren. Alhamdulillah keren. Kalau Mas Ilham bagaimana kabarnya Mas Ilham? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ya, saya lanjut ya. Oke, ya, hari ini saya akan melanjutkan sharing session yang sebelumnya dengan topik yang hampir sama, tapi ini bagaimana implementasi di lapangannya gitu. Tentang robotic process automation on daily working. Ya, bagaimana kita mengotomatisasi pekerjaan sehari-hari kita, gitu, ya. Dan tentunya dengan mekanisme-mekanisme yang ada. Oke, ya. Ini perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Ubaidillah. Saya ialah seorang software quality assurance. Ya, ini bisa dilihat perjalanan karir saya selama menjadi software quality assurance. Ini saya baru berjalan ya. Baru berjalan itu berarti bulan ini pas 2 tahun saya menjadi software quality assurance di berbagai perusahaan. Itu ada perusahaan swasta, ada pemerintahan, terus ada perusahaan ya swasta juga gitu, kembali ke swasta juga gitu. Oke, saya lanjut ya. Sudah cukup untuk pengenalannya, saya rasa, dan saya lanjut. Oke, ya. Ini sedikit mereminder aja yang kemarin. Apa itu RPA? Ya, RPA itu sebuah singkatan ya, yang kepanjangannya ialah Robotic Process Automation. Ialah teknologi yang menggunakan bot ya atau agen software untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan berbasis aturan di dalam sebuah proses bisnis. Oke. Nah, di sini tuh yang mungkin mas-mas semua tahu itu seperti botnya Discord. Nah, itu botnya Discord itu bisa dibuat di RPA gitu. Jadi kan botnya Discord itu misalnya bot musik Discord itu ya, kalau kita request lagu, dia bakal request lagi, request lagi. Ya, seperti itu. Jadi tugas-tugas yang berulang-ulang ya. Itu. Dan itu cukup memudahkan kita ya. Jadi kita tanpa harus membuka YouTube, tanpa harus membuka Winamp atau Forceret gitu-gitu. Jadi cukup mencari cari lagu itu di dalam bot yang ada di dalam Discord tersebut gitu. Nah, ini sedikit reminder lagi manfaat RPA ya. Kita nggak mungkin melakukan sesuatu secara otomatis itu tanpa adanya manfaat gitu. Pasti kalau kita melakukan otomatisasi atau melakukan ya bahasanya mengefektivitaskan kerja itu pasti ada manfaatnya. Nah, ini manfaat RPA yang udah saya sebenarnya manfaatnya banyak ya. Banyak ada ya misalnya kekualitasan data atau minimnya kesalahan manusia gitu. Ini contohnya ini saya
saya rangkum menjadi 4 manfaat. Yang pertama ialah mengurangi beban kerja manual, gitu. Di dalam serangan digital yang sudah sangat membuming akhir-akhir ini memang, bagaimana kita beradaptasi ya dengan dunia digital, yang mana, dunia digital itu, terkaitan dengan visualisasi atau robot atau, dan lain-lainnya. Ya ini masih di-record kan ya? Farhan keluar? Masih. Oke. Nah, mengurangi beban kerja manual ya. RPA dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas rutin. Nah, ya ini sebenarnya hampir mirip sama automation testing, tapi memang RPA ini lebih digunakan untuk memang implementasi saat kerja gitu. Kalau automation testing itu kan kita hanya mekanisme testing memastikan kalau memang tidak ada celah-celah bug atau defect yang ada gitu. Mengurangi beban kerja manual ini sangat efektif ya. Jadi misalkan kita menginput data manual itu yang menghabiskan waktu yang cukup lama, misalnya 30 menit, tapi kalau kita bisa automation RPA ini, kita mungkin bisa mengerjakannya dalam waktu 1 atau 3 menit gitu. Nah, bagaimana implementasinya nanti ada di slide berikutnya. Yang kedua, manfaat RPA ialah peningkatan efisiensi. Nah, ini hampir sama ya. Mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas-tugas rutin, meningkatkan produktivitas karyawan, dan membebaskan mereka dari pekerjaan berulang. Tuh, misalnya, contohnya saya ambil contoh dari Mas Ilham ya. Mas Ilham ini seorang guru ya. Seorang guru itu misalkan dia menginput raport nih. Nah, itu kan kalau masih pakai Microsoft Excel itu kan input satu kolom terus nilainya berapa, terus passing grade-nya berapa, terus jadi ntar akhirnya name-nya berapa gitu-gitu. Nah, kalau pakai RPA ini semuanya sudah otomatisasi, nanti yang ada di layar Mas Ilham itu bergerak sendiri gitu. Yang ketiga ialah mengurangi kesalahan manusia, mengurangi kesalahan input data dan meningkatkan akurasi proses. Nah, ini dia. Ya walaupun memang manusia itu perlu ketelitian ya, tetap perlu ketelitian. Jadi bisalah untuk meningkatkan akurasi proses ini dalam pekerjaan manual kita gitu. Yang keempat ialah mengurangi biaya operasional. Itu dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga manusia, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Nah, ini sebenarnya ada agak-agak gimana gitu. Jadi mengurangi tenaga manusia juga di jadi jaya. Tapi kalau kita bisa menjadi developer dari RPA ini ya pasti kita juga akan mendapatkan manfaatnya gitu. Menyala abangku. Mana suaranya Mas Paldi? Menyala dong. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ketawa aja nih Mas Paldi. Oke, nah ini secara dasar ya. Secara dasar, nah RPA ini ada toolsnya. Toolsnya itu namanya UiPath. Nah itu saya belajar di bootcamp ya, di suatu pelatihan RPA ini. Ya karena memang saya mempelajarinya masih mendasar gitu. Sini ada di sini misalnya UiPath-nya ya. Sini sebuah project-nya atau bahasanya itu IDE-nya. Di sini tempat kita ngoding, tempat kita bikin variabel, tempat kita bikin kontraktor segala macamnya di sini juga ada. Gitu. Nah, di sini ada UiPath Orchestrator, jadi nanti bisa ini misalkan hal-hal yang ngodingnya. Nah, ini data-data yang kita perlukan. Gitu. Ini ada mouse-nya nggak ya muncul ya di sini, guys? Ada. Ada kan ya?
Loh, kok dia kagak hilang ya? Iya, Maksudnya nggak permanen memang. oh memang nggak permanen. Oh, Iya, oke. dia harus Sorry. ditahan. Oke, baru tahu, mohon maaf ya, guys. Oke, ya. Jadi di sini ada satu kesatuan ya, package yang sudah kita bentuk. Jadi eh, se- seperti dasarnya ngoding sih ya. Apa yang kita mau, apa kondisi yang kita mau gitu. Gitu-gitu, dan nanti ada data-data yang kita ambil di folder gitu. Jadinya ter apa terkombinasi dengan baik gitu. Nah, ini jadi setelah kita ini ngoding, terus kita campurkan dengan coding dengan package folder yang ada. Nah, nanti dia bisa di running menjadi UiPath robot gitu. Nah, nanti ada cuplikan videonya ya. Nanti ada cuplikan videonya. Kita lanjut ya. Nah, ini mungkin secara ininya ya, secara gambaran pastinya. Jadi di sini tuh sebagai misalnya QA nih, QA yang membuat tapi QA sekarang nggak bikin RPA sih ya. Kita anggap QA. Sini kita ngoding ya. Bahasanya ngoding aja ya, atau seperti build aja, build robotnya. Sini kita build robotnya. Nah, nanti setelah kita build robotnya, nanti di commit ke misalnya ke Git ya. Bisa ke Git, bisa ke apa nih ya, dan lain-lain ya. Yang penting seperti macamnya library atau repository lah gitu. Nah, ini si IT-nya ini yang si operatornya nih gitu. Si operator yang mengoperasikan, misalnya Mas Ilhamnya nih gitu. Ini Mas Ilhamnya nih yang mau menginput raport dengan otomatis gitu. Mas Ilham juga dapat akses ke UI Studio-nya gitu, UiPath Studio-nya. Nanti ketika Mas Ilham running seret gitu. Nah, kalau memang sudah bisa ini contohnya kita sebuah development ya. Ini kalau ke sini masih dalam tester. Kalau misalnya sukses nanti bakal nembusnya ke production gitu. Sama aja sih sebenarnya. Sebenarnya sama aja kita jadi developer ya. Jadi developer terus mungkin masuk ke apa? Contohnya kalau di tempat saya kemarin itu kayak Bitbucket. Nah, Bitbucket itu nanti saya ambil datanya untuk saya coba tes, jalankan, masuk ke QA test. Apakah ini sukses? Kalau sukses ya terus ke production, kalau nggak sukses balik lagi gitu. Dan ini eh jadi kalau sukses itu ke production, dan ini bisa diimplementasikan gitu untuk karyawan atau untuk masyarakat luas. Tapi saya belum tahu pasti ya kalau RPA ini bisa untuk digunakan banyak orang ya. Setahu saya sih uh, RPA ini kan robot process automation. Nah, pasti dengan dengan komponen-komponen tertentu ya kita ngodingnya. Jadi kalau untuk masyarakat luas kayaknya belum ada deh gitu. Jadi mungkin bisa dipakai di sekolah tuh, nginput raport, nginput nilai, nginput ujian, nginput UAS, nginput dan lain-lain lah macamnya. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Ilham ya. Oke. Mas Ilham hadir, Mas Ilham? Hadir Bang Ubay. Hadir. Menyala Mas Ilham. Saya lanjutkan ya. Oke, nih mungkin secara singkat aja ya. Ini saya coba singkat aja nih. Kita coba dalam implementasi ketika kita menjadi guru misalnya gitu. Nah, misalnya Mas Ilham nih. Mas Ilham bisa nih mendeveloperkan sebuah RPA gitu. Untuk tadi saya bilang untuk input raport, input nilai dan lain-lain gitu. Nah, nanti Mas Ilham ini build code-nya itu di UiPath gitu. Nah, nanti kalau misalnya dia running yang sukses, nah
pekerjaan Mas Ilham itu akan menjadi otomatis gitu. Nah, nanti ketika running-nya gagal itu ya pasti ada error-nya. Nah, nanti pasti balik lagi ke UI pad-nya untuk kita coba cari problemnya gitu. Mas Ilham sampai sini ngerti nggak? Aman. Mas Faldi ngerti, Mas Faldi? Aman. Mas Farhan gimana? Lanjut gaskan, Lur. Oke, mungkin teorinya sampai sini aja ya. Teorinya sampai sini aja. Mungkin memang secara singkat aja untuk sharing session hari ini. Dan mohon maaf kemarin saya bilangnya ingin mendemokan UiPath itu, tapi Mas Aldi yang nggak hadir. Kebetulan Mas Aldinya nggak hadir, jadi saya ngedemoin. Oke, jadi kita nonton video aja ya. Apa masalah sama Saldi nggak hadir terus nggak bisa demo? Ya nggak ada masalah apa-apa. Ya maksudnya, jadi kita nonton video aja ya guys. Ntar coba kita jelaskan satu-satu. Okay. In this video, you'll see how a UiPath robot works to input data. PO invoices folder in Outlook. It will open the Singkat email aja ya. and download the invoice, which is a standard. Sorry. In this video, you'll Okay. see I thought it's how a better UiPath to robot full size works to by input data mana from di an full size invoice kali into ya SAP. videonya. Oh The gitu, robot will open the sebentar. MPO. Oke, full site ya. Itu pencet itu nggak bisa ya langsung. Nah, itu yang pojok kanan bawah. Oh iya. In this video, Bisa. you'll see Bisa, how a bisa. UiPath Bisa. robot works to input Ini nggak data HD from sih. an invoice into Nggak ada SAP. 4K-nya. The robot will open the MPO Di- invoices folder in Oh. Outlook. Udah bisa nih. It will open the Like ya. email and download the invoice, which is a standard readable PDF file. The robot will go on to Nah, open the PDF in jadi the dia di background sini and extract the dia membuat sebuah invoice ya, membuat sebuah misalnya ini seperti kasir ya, seperti kasir. Jadi dia membuat invoice secara otomatis gitu. Kita lanjut ya. relevant information. Company name, invoice date, invoice reference number, description, taxable amount, tax rate, total amount. Jadi dia bikin bikin rancangan robotnya itu untuk mengisi tanggal, deskripsi, unit price, taxable, terus tax rate-nya berapa, terus nanti bakal dijumlahkan secara otomatisnya gitu. And contact information. Let's run the workflow in the debug mode Nah, so we seperti can ini see ya the tampilan details of UiPath how ya. the robot is performing the work. Jadi The debug kalau mode yang tahu is a very NetBeans, slow mode, so we can hampir see mirip what happens NetBeans Oh, sih. baik. next. Mungkin kalau lo mau jelasin On the di left-hand pause dulu videonya karena masih ada voice-nya. Oh gitu. Ya, Atau voice-nya nggak usah dihilangin. nggak usah dihilangin, Iya. tapi berhenti aja ya. Iya. Ya. Oke, kalau ada yang tahu NetBeans ya. NetBeans itu kita pakai untuk di universitas kita tercinta ya kemarin untuk bikin skripsi. Jadi seperti NetBeans sih, dia drag and drop sih gitu. Dia tuh punya komponen masing-masing. Misalnya sini ada mencet klik, nah nanti dia bakal mengarahkan untuk klik gitu, atau dan lain-lain gitu. Kita lanjut aja ya. So we can see what happens step by step. On the left-hand side, we have the UiPath Studio. Nah, nanti bakalan kayak punya urutannya kayak gini.
seperti apa ya kalau inian, kalau apa, kalau kayak diagramnya database itu kayak ini foreign key ini ke sini gitu-gitu. Running the robot, highlighting the activities being executed and listed in the output pane. At first, the robot will open up the email, save the attached invoice, and it will extract the needed information. Now, the robot looks inside the folder, Hmm. gets the PDF file, Ini dia sudah running, tapi dia memperlihatkan bagaimana jalannya dari UiPath ini ya, gitu. Nanti kita bakal lihat bagaimana jalannya ketika misalnya di Microsoft Excel-nya atau Microsoft Word-nya nanti ada. and reads the text from the PDF. Now the robot goes on to extract the information from the file, the reference number, the invoice date, and so on. The robot is also performing some basic data conversion and format changes so that the input in SAP is valid. As you can see in highlight and in the output pane, the robot extracts the amount, Kita cepatin aja ya. the taxable amount, the tax rate, extracting the data from the PDF is done. Now the robot Nah, ini dia punya aplikasi ya, apa yang tadi invoice itu. Nah, dia bakal nampilin bagaimana gerak otomatisnya di sini. opens the SAP application and logs in using the username and the password, which is encrypted. After logging into SAP, the robot searches if the vendor exists by going to Nah, itu dia jalan sendiri ya di tampilan ini. Di tampilan mana? Nih, di tampilan ini dia bakalan jalan sendiri ya. to the vendors tab, typing the vendor's name and checking if there's an entry for this vendor in SAP. In this case, the vendor is already registered in the system, so the robot clicks OK and fills in the company code. Then it selects all information and clicks OK. Now the robot goes back twice. It then types FB60, the code for entering incoming invoices in SAP. Now, in entering vendor invoice pane, the robot selects the vendor by its name and starts inputting the data extracted from the PDF. When watching this, you have to remember that this is done in debug slow mode. The actual robot is much faster, depending on the application loading speed. In the background mode, when working with PDFs or Excel applications, the robot does data extraction and processing almost instantly. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini dia ini ngambil bahasanya di dalam GUI itu ngambil expert-nya. Nah, tapi kalau di UiPath itu dia ada screenshot-annya gitu. Screenshot-an dari si aplikasi tersebut. Nah, nanti screenshot-an ini dia bisa milih dia mau ngambil calculate text atau sebentar. Ya, jadi dia bisa ngambil ini calculate text ataupun dia bisa juga ngambil ini gitu. Loh, ini nggak hilang ini. Oh, ini pen. Oke. Kita lanjut ya.
Finally, the robot clicks on Simulate and then on Complete to park the invoice in SAP, and the SAP job is done. You can see in the output pane that the robot goes back to Outlook and sends an email Dia juga punya punya kondisi bisa langsung mengirim email, mengirim ketika sudah di-input, nanti ada reportnya atau keluaran struk atau resinya, nanti dia bisa kirim email langsung menuju ke sini gitu. Dan template-nya juga lengkap ya, ada tuh subject, body, ada dan ada tambahkan file juga. confirming that the invoice was processed correctly. This is an optional step. As you can see, the robot also moved the email containing the invoice from the NPO invoices folder to the processed folder. The robot is now ready to fetch another email from the NPO invoices folder and start processing it. Thanks for watching. If you have any questions, Oke. Ini jadi kalau ada pertanyaan harus komen di YouTube-nya atau gimana, Boy? Sebentar ya, Mas Ripal, saya tutup dulu ya. Oh iya. Tadi suruh nanya di komen katanya dia. Oke ya, seperti itu ya mungkin ya teman-teman, sebuah proses otomasi. Ya, Mas Aldi telat, Mas Aldi. Mas Aldi. Sorry. Ada tuh familiar ya. Tolong jangan sebut merek ya. Ya nggak apa-apa, ntar Mas Aldi bisa nonton YouTube-nya ya, betul ya. Terus juga bisa mensiarkan YouTube-nya gitu kan. Oke ya. Tadi adalah sebuah proses automation yang bisa membantu pekerjaan kita dan juga mengefektifkan job desk kita dan meminimalisirkan kesalahan data yang akan kita buat di dalam sebuah pekerjaan gitu, apalagi yang berhubungan dengan angka ya. Nah, nanti itu akan meminimalisirkan kesalahan data yang tersebut gitu. Dan sepertinya kita sudah sampai di titik akhir dari sebuah presentasi. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya dan akan saya jawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke. Thank you Mas Ubay untuk basa-basi di akhirnya ya. Oke, just kidding. Apa namanya? Ya, thank you Ubay udah sharing about robot. Apa tadi, Bay? What is it? Judulnya apa sih? I forgot. Ya. Tentang robotic process automation ya di daily working. Oke, dan kita udah masuk ke tahap Q&A. Jadi kalau dengan teman-teman di sini ada yang mau bertanya untuk lebih dalam mengetahui tentang robotic process ini, ya monggo ditanyakan. Dan ya, pertama sini udah ada Mas Ilham ya yang kayaknya udah nggak sabar banget mau bertanya. Jadi kepada Mas Ilham, monggo dipersilakan Mas. Iya, terima kasih Mas Rival. Nah, Bang Ubay mau nanya dong. Saya jawab nih. Di iPad itu kan ada proses input data ya. Nah, yang saya mau tanyain gini Mas, ada master data, kita bisa nambahin master data nggak sih gitu untuk di iPad? Jadi, let's say kita mau bikin tandaikan 5 invoice. Nah itu nanti di iPad bakal automate untuk input datanya di 5 invoice itu bisa nggak? Oke, I see Mas Ilham. Oke, saya jawab ya. Ini master datanya itu untuk membuat 5 invoice atau membuat 5 suatu barang di dalam invoice tersebut. Data invoice ya Bang Ubay. Kan kalau di ini yang
kalau saya lihat kan kebetulan di kantor saya kan saya pakai Selenium ya untuk QA kan. Oke, Nah, I see. saya lihat mereka kan kalau ngisi data nggak bisa langsung banyak data, jadi cuma satu script, satu kode tuh satu perintah, sandaikan satu halaman lah gitu. Jadi nggak bisa ngisi banyak data gitu. Kalau Oh, di UiPath itu gimana ya? Oke, Mas Ilham. Sebenarnya di Selenium bisa, Mas Ilham. Oh gitu. Bisa ada master datanya. Tapi mungkin di tempat Mas Ilham itu ada namanya sebuah metode itu Cucumber BDD gitu. Apa tuh? Nah, itu ya sebuah master data yang dia menyimpan data banyak dan nanti si otomatisnya itu akan berulang ke data yang satu, sudah kelar ke data yang 2, ke data yang 3, data 4, ke data 5 dan seterusnya gitu. Kalau untuk di UiPath sendiri ini saya rasa ada ya. Saya rasa ada dan ya saya rasa sesuai dengan fungsinya robotic process automation ya. Gitu. Jadi memproses sebuah pekerjaan secara otomasi walaupun pekerjaannya banyak gitu. Saya rasa ada fiturnya sih Mas Ilham dan waktu itu saya sih mencobanya itu master datanya itu untuk menambahkan banyaknya data di satu invoice gitu. Dan untuk menjadi 5 invoice itu saya rasa ada, tapi saya belum mencobanya. Terima kasih Mas Ilham. Sama-sama Bang Ubay. Apakah jawaban saya membantu Mas Ilham? Cukup membantu Bang Ubay. Oke, terima kasih. Sehat selalu Mas Ilham. Oke, berarti basically UiPath ini bisa banyak cases atau enggak sih, Bay? Kayak misalkan gue sempat belajar automation code yang lupa ya teman waktu itu pakai apa. Jadi ya di code langsung dia automate website dan dia ngebaca dari tag HTML dan lain sebagainya untuk ngeproses automate-nya gitu, dan dia akan nge-read test casesnya from kayak table semacam Excel dan ya similar thing gitu. Nah, kalau di iPad tuh bisa kayak gitu juga atau enggak atau enggak ya? Tadi gimana? Kurang deep di sana. Jadi misalkan kayak kita mau coba automate login proses gitu. Pasti kan kita akan ada proses di mana ada yang sukses, ada yang enggak, dan inputnya berbagai macam input kan untuk ensure bahwa kita nge-cover login prosesnya dengan unique cases gitu. Nah, di UiPath ini bisa nggak sih kayak gitu? Bisa. Kalau sama aja sebenarnya ini sebuah automation juga ya. Dia juga bisa pakai if juga ya. Kalau misalnya pakai kondisi if itu dia misalnya ngekondisikan kalau gagal itu nanti muncul alert, nah itu bisa gitu. Kalau misalkan gagal terus dia nge-close itu bisa gitu. Terus kalau misalkan dia gagal tapi nanti sukses, misalnya gini, misalnya gagal nih, nah tapi nggak mau kita close, kita cuma butuh report kalau itu gagal aja gitu. Nah bisa itu. Jadi nanti prosesnya itu jalan terus dan untuk test case ya pasti ada test case-nya. Test case itu kan step by step-nya ya. Step by step dari sebuah kondisi yang mau kita implementasikan ke dalam satu komponen dari end to end ya. Dari awal sampai akhir sebuah proses gitu. Ada Mas Paldi ada sebuah test case-nya ada kok. Oke. Thank you. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Oke, Mas Aldi, Farhan, kok Saldi kayaknya nggak ada pertanyaan ya karena belum dapat konteksnya. Nanti bisa menyusul. Dari gue sih cukup sih. Kayaknya iPad nih cukup powerful ya Mas Ubay ya. Bisa segalanya ya. Udah, lanjut. iPad nih bisa ini nggak ya? Bisa nggak jadi deh.
Bisa Iya. gini, UiPath bisa buat database loh. Oh, bisa. Bisa, ya kan di misalnya di MySQL ya, itu kan kita klik, terus kita klik lagi kan bisa kita input berapa integer atau dia string atau dia integer, terus berapa Berarti numbernya gitu. bisa integrasi sama ini apa database. Wait, kayaknya bukan integrasi ke database kali Han, lebih ke Ya, integrate ke platformnya kan ya? Kayak tools, ya, ya semacam ini ya Beaver toolsnya. atau Workbench-nya gitu kan ya? Iya betul. Misalnya di Beaver nih, misalnya gue mau mencari pakai ini query nih, tek. Nah, gue setting dulu nih misalnya di apa UiPath, seret. Nah, ntar dia bisa buka sendiri di Beaver-nya gitu. Oh, jadi maksud lo gitu stepnya Sebuah itu bukan hanya di web tapi dia bisa open tab untuk ya di desktop Beaver gitu. bisa. Iya. Maksudnya desktop kali ya, bukan Oh. ya. Ya, aplikasi Maksudnya desktop ya. ya kita kan kalau bikin database kan kayak manual gitu kan, kayak ini apa gitu-gitu. Gue masih belum nyambung sih. Sorry. Ini ya, lu kalau buka database kan biasanya nggak pakai yang terminal kan, pasti pakai kayak platform Manajemennya. ya manajemen Iya. tools-nya dari DB kan. Iya, iya. Kayak lu biasa pakai apa? MySQL. Workbench. Iya. Iya. Postgres juga. Jadi kan apa namanya? Yang dimaksud Ubay itu kayak kita bisa automate untuk checking datanya di UiPath ini bisa checking datanya via MySQL Workbench gitu untuk ensure bahwa datanya sesuai gitu after input atau whatever it is kayak gitu. Jadi kayak ya setelah lu running automate register misalkan, nah nanti lu bisa si UiPath ini bisa checking juga ke database lewat si Workbench ini apakah benar datanya udah ada atas nama Farhan kayak gitu. Oh, jadi kita setting query di apa namanya? Maksudnya di UiPath gitu ya? Iya, Semacam iya. nanti resultnya itu nanti di compare sama hasil dari testingnya itu ya? Betul. Oke. Menarik sih, menarik. Nah, berarti ini cuma bisa di app desktop aja atau bisa lain-lain platform baik kayak web gitu atau mobile? Halo, baik. Bisa nggak? Baik. Iya, gue ngomong sendiri. Kalau untuk desktop website bisa sih, gue udah pernah nyoba soalnya. Di website udah, di desktop udah, terus tapi kalau di mobile ini belum tahu sih gue gimana dia bisa ngeintegrasiin ke handphonenya, atau mungkin kalau pakai emulator bisa kayaknya gitu. Gue masih belum paham itu dah, Bay. Buat nempatin proses kliknya dia itu ngesetnya di mana ya? Apa input kalau di web mungkin bisa input dari itu kan apa sih namanya ya? Bukan dari HTML-nya, tapi kan kalau kita di inspect itu kan bisa kita arahin sana kan di posisi pojok kiri atas nanti itu ada kayak XY-nya gitu nggak sih gitu di input nanti dia otomatis ngeklik ke situ. Oke, betul Mas Ilham. Kalau Mas Ilham tahu Katalon, ada namanya Katalon recording. Nah, itu dia itu bergerak ya. Dia itu bisa tahu posisi mouse-nya itu. Nah, nanti dia bakal record dari apa? Dari elemennya sendiri dia bakal record kalau kita pengennya pengen di button ini gitu. Mungkin untuk jelasnya next time nanti saya kulik lagi untuk materi RPA ini, dan nanti akan saya luangkan waktu 30 menit untuk mendemokan kita dari nol ya. Bisa ya? Demo ya, bukan video ya. Ya, demo. Nanti demo simple aja ya, atau kayak atau nanti kita kayak di Microsoft Excel lah.
kita demo gimana cara input data banyak, terus nanti gimana outputnya gitu ya. Clear ya? Oke, oke. Terima kasih Bung. Berarti RPA ini ada berapa bab nih, Bay? RPA nih setidaknya 5 bab sih. Kacau, kacau. Soalnya ini memang apa ya, kayak bagus ya. Ini sebenarnya bisa jadi cuan juga nih. Tapi nanti aja ya, di closing aja dulu ya. Oke, sip. Gue rasa udah nggak ada lagi ya pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi kita bisa close. Ya, once again, thank you Ubay untuk sharingnya hari ini dan thank you yang lain udah join untuk ya partisipasi untuk asking dan lain sebagainya di session kali ini. Dan ya sampai bertemu di next week. Thank you once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya guys. Sehat-sehat guys. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yuk, Mas Farhan. Halo? Si Farhan kayaknya AFK nih. Wah, turun.